wala yazalu ngabdi yataqarrabu ilayya binafil. Seorang hamba itu terus menerus mendekatkan diri kepadaku Allah dengan sholat sunat, dengan sedekah, dengan pekerjaan-pekerjaan sunat. Yang bisa mendekatkan diri kepada Allah ini kebanyakan sunat-sunat, amal-amalan sunat, bukan yang wajib. Kalau wajib itu hak Allah. Kita sholat fardu 5 waktu, kita puasa bulan Ramadan, ikut perintah Allah, haknya Allah, kewajiban kita. Andaikan sholat itu tidak diperintahkan dan tidak ada ancaman neraka, mungkin kita tidak akan melakukan sholat. Kadang sebagian orang takut meninggalkan sholat. Jadinya takut apa tuh? Karena takut disiksa, karena meninggalkan sholat dosa. Berarti dia melakukan sholat itu bukan karena perintah, karena takut dosa, takut dimasukkan neraka. Berarti ini kepentingan seorang hamba itu sendiri, belum menunaikan hak Allah. Kalau menunaikan hak Allah, ya kamu sholat, ya udah sholat, kita sholat titik. Ini perintah Allah, dawe Allah laksanaake, nggak ada tuntutan. Wong ini hak Allah kok. Kita melakukan ibadah kadang-kadang masih minta tuntutan. Ya Allah, saya sudah melakukan ini, melakukan itu. Ya Allah, saya sudah berbuat ini dan berbuat itu. Kenapa kau biarkan aku begini? Kenapa tidak dikabulkan doa saya? Loh, ini namanya tuntutan. Berarti kamu belum ibadah sesuai hak Allah. Amalmu sepiro? Kok nuntut Gusti Allah? Loh, maka wajib-wajib ini namanya kewajiban hak Allah, kewajiban seorang hamba. Ketika seorang hamba itu melakukan suatu perintah Allah, kewajibannya dia tidak disiksa. Sholat, puasa, dan perintah-perintah yang lain. Ketika seorang hamba itu melakukan, mau diterima ataupun tidak itu urusan Allah, tetapi kita sudah melakukan, berarti kita tidak disiksa. Seorang hamba tidak disiksa karena sudah menjalankan perintah. Seperti keterangan-keterangan yang sudah. Kita sudah mendapatkan tidak disiksa, matur nuwun, ra disiksa Gusti Allah. Kok ijah nuntut? Kuanen. Tidak adab pada Gusti Allah. Tidak bertata krama, nuntut Gusti Allah supaya mengikuti apa yang kita mau. Kita melakukan perintah Allah saja, ini hanya cukup, kita tidak disiksa. Masalah ganjar ora, wallahu alam, Gusti Allah sing paringi. Maka setelah kewajiban-kewajibannya ini dilaksanakan hak Allah, kemudian seorang hamba melakukan sunat-sunat, ibadah-ibadah sunat, maka kebanyakan ibadah sunat inilah yang bisa menaikkan grade-nya, kelasnya, stratanya naik, kedekatannya kepada Allah naik. Untuk mendekatkan diri kepada Allah, nyepak nang Gusti Allah ke orang nganggo kewajibane. Sing fardu-fardu enggak, ini nganggo sunat. Mane salat zuhur iku wajibane hak ya Allah. Dewi kanggo nyepak qobliyah. Qobliyah kurang loro ya dadi papat, ba'diyah dadi papat. Kang berikan pasti kurang, tambahi istighfar setelah sholat, wiridan setelah sholat istighfar, baca tasbih,
mengagungkan Allah, muji alhamdulillah, muji kepada Allah dan seterusnya. Baca la ilaha illallah. Ini untuk meningkatkan grade-nya. Tadi sudah melaksanakan kewajibannya, semoga aja diterima. Tapi untuk menarik ridha Allah, untuk menarik bahwa Allah semakin cinta pada kita, kita melakukan ibadah lagi yang tanpa disuruh oleh Allah, yang ada tuntunan dari Rasulullah. Ini naik derajatnya. Maka seorang hamba kebanyakan bisa naik grade-nya, kedekatannya naik kepada Allah, dan Allah menjadi cinta sayang kepada seorang hamba ini dengan lantaran ibadah sunnah. Sampai dalam diskusi diterangkan, manakala Allah sudah cinta, Allah sudah sayang, kuntu samahu alladzi yasma'u bi. Pendengaran Allah, matanya penglihatan Allah, tangannya, kakinya dan seterusnya. Nah, ini karena karomah yang diberikan, kemuliaan yang Allah berikan kepada seorang hamba yang sudah dekat kepada Allah, dekat kepada Allah dengan sunnah. Maka kedekatan ini Allah lah yang menghendaki. Kewajiban kita seorang hamba yang penting kita mendekat. Enggak usah berpikir maksiatnya kita banyak, enggak usah berpikir kita masih seperti ini dan seperti itu. Kalau kita salah, tobatlah. Kalau kita maksiat, bertobatlah. Kalau hatinya masih jelek, ya buruk, maka bersihkanlah sambil jalan, sambil mendekat, mohon kepada Allah. Kalau Allah berkenan, maka Allah akan mendekatkan seorang hamba ini kepadanya. Maka disebutkan wa wasalaka ilaihi bima minhu ilaik. Dekatnya seorang hamba ini bukan karena ibadahnya, bukan karena ijtihadnya, bukan karena daya upayanya, bukan karena dia sudah melakukan sholat, karena dia sudah melakukan puasa, dia sudah melakukan ini itu, sudah sedekah, berbuat baik dan seterusnya. Bukan itu. Bukan karena ijtihadmu, bukan karena perjuanganmu kamu dekat kepada Allah. Tidak. La bima minka ilaihi, bukan karena sesuatu yang dari kamu, ijtihadmu, tetapi yang mendekatkan diri kepada Allah. Wa fasolaka ilai bima minhu ilaik, yaitu Allah lah yang menghendaki, Allah lah yang menarik, Allah lah yang berkehendak seorang hamba itu supaya dekat kepada Allah. Maka dia didekatkan oleh Allah. Lantarannya Allah memberikan petunjuk sehingga dia enteng melakukan ibadah karena Allah. Dia enteng melakukan sholat karena Allah. Dia enteng melakukan puasa karena Allah. Apapun wujud ibadahnya, kebaikannya, ini disandarkan murni karena Allah, bukan yang lain. Mungkin nerek menek ya kudu nggo ondo. Ya ora. Ning ya ana wong sing munggah ora nggo ondo ning nggawa golar. Nggawa sewiwi iso mabur. Tapi semuanya ada lantarannya. Kamu dekat kepada Allah memang lantarannya dengan sholat, dengan puasa dan seterusnya. Tetapi puasa, sholat, sunat dan seterusnya, ibadah-ibadah semuanya ini semuanya Allah
lah yang memberi kekuatan, dan hatinya pun dia bersandarkan bahwa ini bukan karena saya, ini Allah lah yang menjalankan, Allah lah yang menghendaki. Maka persasat wong sing dong bisa nyepak nang Gusti Allah iku wonge ora ngakoni nek dheweke iso nyepak Gusti Allah, lan ora ngakoni nek dheweke wis nglakoni ibadah. Nek maksude ibadah sing iso ndadekke nekake Gusti Allah, berarti wong sing akeh ibadahe mesti cepak Gusti Allah. Nek iku poso sing iso nekake nang Gusti Allah, berarti wong sing ahli poso cepak karo Gusti Allah. Tapi tidak. Allah lah yang berkehendak mendekatkan diri seorang hamba kepadanya, kepada Allah. Tapi lantarane ya ana andane nek munggah. Lantarane ya ana nganggo salat, nganggo poso, nganggo ibadah-ibadah sunat dengan kebaikan-kebaikan yang banyak sekali. Mudeng to ngono wae. Pada intinya akhirnya sama, tetap melakukan sholat, puasa, sunat dan seterusnya, kebaikan-kebaikan dilakukan. Tetapi kebaikan-kebaikan yang dilakukan ini seorang hamba tidak pernah merasa melakukan, karena ini adalah cara yang dilakukan, petunjuk Allah, kekuatan Allah, sehingga dengan kekuatan Allah, dengan daya upayane Gusti Allah, bukan daya upaya kita, dayane Allah, kekuatannya Allah lah, sehingga kita bisa melakukan puasa, melakukan sedekah, melakukan sholat, kebaikan-kebaikan yang lain, sehingga kita oleh Allah ditarik menjadi dekat pada Allah. Ini perbedaannya di situ. Sama-sama melakukan tapi etikatnya berbeda. Podo-podo poso, podo-podo ibadah, podo-podo melakukan. Ada yang berkeyakinan bahwa dirinya yang melakukan. Kamu bisa ngaji, kamu merasa bahwa kekuatan kamu. Tidak, banyak orang yang punya kesempatan. Banyak orang yang punya fasilitas. Banyak orang yang punya waktu luang banyak, tetapi mereka gak mau ngaji. Waktunya itu mending ganggo liya. Nah ini maka kemauan untuk melakukan ngaji itu sebagai kemauan, itu petunjuk Allah, kekuatan dari Allah. Kemauan untuk bersedekah itu dari Allah. Kemauan untuk sholat itu kekuatan dari Allah. Plus tambah etikatnya benar, dia melakukan itu untuk Allah, karena Allah tidak menuntut apapun. Maka orang ini dekat kepada Allah. Kalau sudah dekat, apa yang dikatakan oleh hadis qudsi, matanya, telinganya, anggota badannya bersasat semua Allah. Artinya apa? Artinya semua mereka menganggap saya tidak bisa melihat ini karena kenugrahan Allah. Semua kemuliaan dari Allah. Penglihatan kita, pendengaran kita, kekuasaan kita, berjalannya kita, ini semua anugerah dari Allah.